Halo, Sobat Bulu Bocor. Pertandingan menarik, hasil yang menarik baru saja tersaji di grup C antara Timnas Australia versus Timnas Arab Saudi yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Apakah ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia atau hasil 0-0 ini menjadi kerugian buat Timnas Indonesia, teman-teman? Karena dengan hasil ini ya menurut saya persaingan di klasmen di grup C semakin sengit tentunya, karena semua tim masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Di urutan pertama tentunya ada Timnas Jepang yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia besok dengan mengoleksi 10 poin. Di urutan kedua ada Timnas Australia yang mengoleksi 6 poin. Di urutan ketiga ada Timnas Arab Saudi yang mengoleksi 6 poin. Di urutan keempat ada Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Di urutan kelima ada Timnas Indonesia yang mengoleksi 3 poin. Di urutan ke-6 atau di dasar klasmen ada Timnas China yang mengoleksi 3 poin, teman-teman. Ini hasil yang tidak kita duga-duga tentunya sampai pertandingan kelima ini. Kalau kita flashback ke belakang sedikit ya tentunya sangat-sangat disayangkan memang Timnas Indonesia tidak mampu meraih poin maksimal di bulan Oktober kemarin melawan Timnas Bahrain dan melawan Timnas China. Andaikan kita berandai-andai lagi nih, teman-teman. Padahal ini udah lewat, tapi ya apa boleh buat. Saya tidak bisa melupakan hasil pertandingan yang diraih oleh Timnas Indonesia di bulan Oktober kemarin. Andaikan kita mendapatkan 3 poin dari Timnas Bahrain, 3 poin dari Timnas China, kita mengoleksi 8 poin dan kita masih aman di urutan kedua di bawah Timnas Jepang mengoleksi 8 poin. Tapi apa boleh buat, ini sudah terjadi. Nasib Timnas Indonesia tentunya berada di tangan Timnas Indonesia sendiri. Apakah mampu menyelesaikan pertandingannya di grup C ini dengan mendapatkan poin? Bukan hanya mendapatkan poin, tapi Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan. Dan yang jadi pertanyaan lagi, mampukah anak-anak asuh Coach Sintayong mendapatkan poin dari Timnas Jepang, teman-teman? Atau bahkan kalau bisa mengalahkan Timnas Jepang. Ini saya tidak percaya diri, teman-teman, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Jepang. Tapi ya sekali lagi saya ingin mengatakan, di dalam sepak bola segala kemungkinannya ada gitu. Meskipun secara level permainan kita masih kalah sama Jepang, tapi kalau kita mendapatkan faktor luck itu ya bisa saja Timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Timnas Jepang besok, teman-teman. Tapi ya itu kita mengandalkan faktor luck. Tentunya pemain-pemain juga akan berusaha di atas lapangan untuk bisa mendapatkan 3 poin ini dengan kerja kerasnya, teman-teman. Karena kalau Jepang mampu melewati Timnas Indonesia, mampu melewati Timnas China, ya pastinya dia udah mengunci satu tempat di Piala Dunia, teman-teman. Tapi tentunya Timnas Indonesia tidak akan memberikan 3 poin begitu saja kepada Timnas Jepang. Makanya saya mengatakan tadi, ya kita tentunya punya peluang mengalahkan Timnas Jepang. Kita punya sesuatu yang bisa mengalahkan Timnas Jepang. Kita juga punya pemain-pemain yang bagus yang bisa saja mengejutkan Jepang di akhir pertandingan. Tapi ya secara hitung-hitungan ya tentunya Jepang memang jauh di atas kita, teman-teman. Kita harus realistis dengan itu. Tapi kita tidak boleh kita tidak boleh takut melawan Timnas Jepang. Jadi doakan saja hasil pertandingan besok berpihak kepada Timnas Indonesia dan faktor luck itu berada di pihak Timnas Indonesia, bukan berada di pihak Timnas Jepang. Karena tentunya Jepang tidak akan main-main melawan Timnas Indonesia, karena dia juga akan mengincar 2 pertandingan ini dengan kemenangan supaya bisa mengunci satu tempat ke Piala Dunia. Begitupun dengan kita, tentunya kita berharap kita mampu mendapatkan poin dari Timnas Jepang supaya kita punya peluang, punya kesempatan bersaing melalui jalur runner up, begitupun dengan melalui
putaran keempat. Karena kalau kita ingin lolos dari grup C ini ke putaran keempat, kita harus bisa finish dari 3 dan 4. Sementara saat ini kita masih berada di urutan kelima klasmen. Kalau ya seandainya kita kalah, kita masih berada di urutan ke-5 klasmen, atau bisa saja kita akan digeser oleh China di dasar klasmen, teman-teman. Tapi saya berharap sekali lagi mudah-mudahan anak-anak asuh Coach Sintayong punya formula, bisa mendapatkan hasil yang bagus ketika menghadapi timnas Jepang di pertandingan besok, dan kita bisa mengejutkan juga di dalam grup C ini. Apalagi kita memiliki pemain-pemain bagus, kita lagi mendapatkan satu tambahan pemain yang sudah bermain di level Liga Champions. Tapi tentunya ini sepak bola, ada 11 pemain, bukan hanya 1, 2, 3 pemain, teman-teman. Ini sepak bola mengandalkan kekompakan. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menampilkan permainan yang kompak sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal ketika menghadapi timnas Jepang. Kita akan lihat seperti apa tabel klasmen besok setelah pertandingan timnas Indonesia. Begitupun dengan pertandingan Bahrain versus China yang akan berlangsung sebentar malam juga, teman-teman. Tentunya kalau kita melihat hasil pertandingan tadi, ya saya berharap hasil pertandingan Bahrain dan China tentunya berakhir dengan hasil imbang. Karena kalau pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, maka Australia, Arab Saudi, Bahrain akan mengoleksi poin 6 sama. Kalau kita juga mampu mendapatkan 3 poin dari timnas Jepang, misal nih kalau kita mendapatkan 3 poin, ya kita juga mengoleksi 6 poin. Sementara China baru 4 poin, teman-teman. Tapi tentunya ini tidak mudah. Sekali lagi saya mengatakan ini tidak mudah, tapi timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa mendapatkan poin maksimal dari timnas Jepang. Dan ya kita lihat aja besok apa yang akan terjadi, apalagi saat ini di hadapan kita akan menghadapi timnas Jepang, timnas Arab Saudi yang juga permainannya tadi sangat-sangat bagus di tangan pelatih barunya. Berbeda dengan permainannya ketika dilatih oleh Mancini. Dan mudah-mudahan kita bisa menangani 2 pertandingan ini dengan baik, melawan timnas Jepang dan melawan timnas Arab Saudi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.